Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Romo Thomas Suratno SC, dalam Renungan Harian Pelita Hati hari ini, Jumat tanggal 18 Desember 2020, hari biasa dalam Pekan Advent yang ketiga. Marilah kita bersama-sama mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 1, ayat 18 sampai dengan ayat 24. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak merenungkan tentang hidup Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, Bapak Yesus sendiri. Santo Yusuf seorang yang tulus hati. Ia memainkan peran besar dan tak tergantikan dalam kehidupan Yesus yang adalah putra Allah itu. Ketulusan Yusuf yang memungkinkan dia dan kebesaran hatinya mendengarkan sabda Tuhan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Karena ketulusan hatinya, dia berani mempertaruhkan harga dirinya dengan menikahi Maria yang mengandung anak yang bukan dari perkawinannya. Sedari awal, Yusuf telah mengetahui bahwa Yesus yang bukan buah dari perkawinannya itu pun tidak akan pernah menjadi miliknya sendiri, karena Yesus memang diperuntukkan bagi keselamatan banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, Yusuf sukses menunaikan tugasnya sebagai suami Maria dengan bermodalkan ketulusan. Kiranya orang yang tulus hati mampu memikul dengan tenang tanggung jawab yang besar dan yang dipandang sulit sekali oleh kebanyakan orang. Dunia kita pada saat ini dilanda kekurangan orang yang tulus hati. Hidup manusia kini lebih banyak digerakkan oleh gengsi dan pamrih. Santo Yusuf kiranya bisa dijadikan model apabila kita mau membangun sebuah kehidupan yang tenang dan damai, namun penuh dedikasi, pelayanan, dan tanggung jawab. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yusuf tampaknya sudah dari sononya dipanggil sebagai tokoh orang beriman yang diam, rela di belakang dan rela tidak dikenal. Dalam Injil hari ini jelas sekali betapa Yusuf tidak pernah bicara. Ia tampil sebagai tokoh yang diam. Diam di sini bukan diam karena marah, tetapi diam sebagai tanda ketulusan hati, ketaatan, dan kepatuhan yang tanpa celah karena iman yang mendalam akan Kristus. Ia bekerja sesuai dengan panggilan dan perutusannya sebagai Bapa dan Kepala Keluarga Kudus Nazaret. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yusuf sama sekali bukanlah seorang pribadi yang sombong. Santo Yusuf bekerja untuk menopang keluarganya dan melindungi mereka dari mara bahaya, terutama pada masa kecil Yesus. Dialah pelindung, pengajar, dan penyelamat keluarga dari mara bahaya sebagaimana dikehendaki oleh Allah.
Misteri inkarnasi dan Immanuel tidak pernah akan ia pahami sepenuhnya sampai akhir hayatnya, namun hal itu tidak menahan atau menghalanginya untuk melakukan tugasnya sebagai kepala keluarga yang baik. Santo Yusuf adalah seorang pekerja yang rendah hati dan sederhana. Dia adalah seorang pemimpin dalam artian sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini mengajak kita belajar dari Santo Yusuf, yakni seorang yang benar, yang takut akan Allah. Ia berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Santo Yusuf adalah seorang yang dipenuhi semangat dan cinta kasih kepada Allah, dengan suatu hasrat mendalam untuk melakukan kehendak-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih penuh syukur kuhaturkan kepadamu, karena Engkau telah memberikan kepadaku Santo Yusuf sebagai model iman. Ajarlah aku menjadi seperti dia yang sederhana ini sebagai satu contoh ketaatan. Berilah kepadaku sebuah hati seperti hati Santo Yusuf, sebuah hati yang sepenuhnya percaya kepadamu dan siap melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.